Kita akan kembali bergabung bersama Kepala BNPB, Pak Lejen TNI Suharyanto. Pak Suharyanto, memindahkan warga itu kan tidak semudah yang dibayangkan ya. Apakah ada resistensi, Pak? Kendala apa yang ditemui teman-teman di lapangan? Nah, untuk di Sumatera Barat ini justru karena mereka sendiri yang pengen gitu, karena sudah takut. Seperti di Kabupaten Agam, saat kita berdialog dengan para pengungsi, sebagian besar masyarakat justru ingin dipindahkan. Nah, ini juga memudahkan kita untuk segera merelokasi warga yang terdampak. Memang ada beberapa keluarga yang menanyakan apakah mereka harus pindah di lahan atau di titik yang disiapkan pemerintah. Nah, ini ada beberapa opsi. Kalau ternyata mereka mempunyai aset, ya, tanah, walaupun tidak di tempat yang disiapkan pemerintah, dan tempat itu dinyatakan aman dari gunung, boleh, itu namanya relokasi mandiri. Tetapi bagi masyarakat yang tidak punya, ya, dan rumahnya memang sudah tidak layak lagi kalau tinggal di situ, nanti di kemudian hari bakal terkena bencana, itu semuanya disiapkan pemerintah. Pemerintah daerah menyiapkan lahan yang tentu saja sudah clear and clean. Kemudian biasanya BNPB bekerja sama dengan Kementerian PUPR yang membangun rumah dan rumahnya layak untuk dihuni. Konsep ini sudah beberapa kali dilaksanakan. Contohnya para masyarakat terdampak di Gunung Semeru. Itu sampai 2000 kakak dipindah, dan hasilnya ketika erupsi lagi sudah selamat semua masyarakat yang dipindah itu. Kemudian juga ada di Gunung Ruang, ya, di Sulawesi Utara, ada di Pulau Seradan, dan di tempat-tempat lain yang ibaratnya itu tidak layak lagi kalau masyarakat masih tinggal di situ. Demikian, Mas Iqbal. Artinya bagaimana dengan mata pencarian mereka, Pak? Karena banyak yang menyebut ya, biasanya kalau relokasi itu tidak hanya dipikirkan soal rumah saja yang akan mereka tempati, namun juga bagaimana nanti mereka melanjutkan hidup. Karena selama ini banyak yang bertani di lahan ya di sekitar aliran sungai yang berbahaya itu, Pak Suharyanto. Ya, makanya pada saat memindah tentu saja kalau yang relokasi itu lengkap. Fasilitas umumnya, fasilitas sosialnya, kemudian juga ruang terbuka hijaunya, tempat berkumpulnya masyarakat itu dibuat sedemikian rupa sehingga di tempat relokasi itu harus lebih baik daripada tempat asalnya. Nah, kemudian untuk mata pencarian, khususnya yang bertani, ini pun diberikan lahan untuk bertani. Kalau untuk yang di luar bertani, saya rasa tidak ada masalah karena berdagang atau mungkin pegawai begitu kan, ini relokasinya tidak sampai lintas provinsi, bisa di dalam satu kabupaten atau di kabupaten tetangga, seperti itu, Mas. Jadi sudah ada skema yang disiapkan ya, Pak ya. Pak Suharyanto, kemudian bagi para pengungsi yang sekarang masih tinggal di pengungsian ya, bantuan apa yang paling mereka butuhkan saat ini, Pak Suharyanto? Jadi pengungsi secara terpusat ini di 3 kabupaten ini tidak banyak, Mas. Jadi kalau 3.000-an pengungsi itu tersebar dan mereka rata-rata tinggal di tempat sanak saudara. Kemudian yang tempat tinggal di komunal, di tenda-tenda, kita yakinkan segala kebutuhan dasarnya terpenuhi. Makan, minum, tempat tidur, MCK, kesehatan, kebersihan, dan sebagainya. Tentu saja yang pengungsi ini tidak selamanya juga tinggal di tenda. Nah, ini didata bagi rumah-rumahnya yang rusak berat, sambil menunggu rumahnya dibangun kembali, baik dia harus relokasi ataupun tidak relokasi, tetapi rumahnya rusak berat, mereka tetap tinggal di pengungsian, mereka dibantu oleh pemerintah pusat
mendapat namanya dana tunggu hunian. Sampai rumahnya yang diperbaiki itu selesai. Kalau yang relokasi tentu saja pindah ke tempat baru, yang tidak relokasi dibangun. Per rumah rusak berat itu mendapat bantuan 60 juta. Yang rusak sedang, rusak ringan, setelah nanti kondisi normal, gunungnya juga sudah tidak ada lagi kemungkinan bahaya bencana susulan, mereka kembali ke rumah masing-masing sambil memperbaiki rumahnya yang rusak sedang dan rusak ringan. Itu yang rusak sedang dibantu oleh pemerintah 30 juta, yang rusak ringan 15 juta. Demikian, Mas Iqbal. Baik. Pak Suharyanto, lalu kedepannya seperti apa Pak? Karena kan teman-teman BPBD ya sebenarnya kan sudah memiliki peta bencana. Mana yang merupakan zona kuning, mana yang zona merah. Nah kemarin ada juga yang menyoroti masalah pemberitahuan soal bencana ini yang mungkin bagi warga di sana itu agak susah untuk langsung diakses karena kan bencana terjadi pada malam hari, sementara pengumuman disampaikan lewat WhatsApp, Pak Suharyanto. Nah, kedepannya supaya tidak terjadi banyaknya jatuh korban jiwa seperti ini, apakah ada koordinasi yang dijalin dengan lembaga terkait untuk sistem peringatan kepada warga supaya korban yang jatuh tidak begitu banyak, Pak Suharyanto? Kemarin kita sudah rapat koordinasi semua unsur ya. Apa yang ditanyakan oleh Mas Iqbal itu yang menjadi pokok perhatian kita. Jadi setelah nanti tanggap darurat selesai, di samping melaksanakan kegiatan relokasi, perbaikan rumah masyarakat, gunungnya juga kita atur sedemikian rupa agar kejadian serupa seperti ini tidak terjadi lagi di kemudian hari. Peringatan dini ini sudah sepakat antara pemerintah kabupaten kota, pemerintah provinsi, dengan pemerintah pusat lewat BNPB, BPBD, dan Badan Geologi. Kita akan pasang peringatan dini sederhana tapi efektif ya. Itu bisa memberikan informasi kepada masyarakat. Nanti Mas Iqbal bisa tanya ke Badan Geologi. Gambarannya adalah di sungai-sungai yang 20 itu dibentangkan semacam kabel begitu untuk melihat tinggi air. Begitu air nyentuh ke kabel-kabel atau kawat-kawat itu maka alarm berbunyi. Nah, sehingga masyarakat yang mungkin masih ada tinggal di sekitar gunung, walaupun sudah tidak dalam radius berbahaya lagi karena sudah kita relokasi, ini bisa segera menyelamatkan diri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga kearifan lokal di beberapa wilayah Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, dan Padang Panjang ini juga sudah ada sebetulnya terbentuk. Mereka kalau melihat air sungai sudah mulai kecoklatan, kemudian di atas sudah gelap, itu juga segera mengungsi. Dan ada beberapa yang selamat. Nanti silakan dari Metro TV menggali itu, kearifan lokal itu. Kemudian yang ketiga, dari Kementerian PUPR akan membangun sabodam. Sabodam itu adalah di sungai-sungai itu dibuat semacam bendungan, sehingga material yang keluar dari kawah ketika turun tidak langsung sampai ke lereng, tapi tertahan di sabodam-sabodam tersebut. Jadi untuk Gunung Marapi ini baru 2 sabodamnya. Di tahun 2024-2025 ini program PUPR ada 25 sabodam yang akan dibangun. Jadi sudah disiapkan. Saya dapat informasi ini langsung kemarin dari Direktur Sumber Daya Air PUPR. Nah, hal-hal seperti inilah yang kita lakukan, mudah-mudahan ke depan bencananya tidak terjadi lagi. Baik, itu harapan kita semua ya Pak ya. Sinergi sudah dilakukan, langkah antisipasi juga sudah dilakukan termasuk peringatan dini. Semoga istilah masyarakat sekitar tuh galodo. Galodo ini tidak lagi memakan korban. Terima kasih Pak Suharyanto. Sehat selalu untuk teman-teman di sana. Saya tahu semua bekerja keras di sana. Semoga proses pencarian hari ini berjalan lancar. Sekali lagi terima kasih Pak Suharyanto sudah bergabung dengan Breaking News Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.